Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani, NIM 53050200066, kelas AVA semester 5, mahasiswa UIN Salatiga tahun 2022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai filsuf Al-Mawardi sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat politik yang diampu oleh Ibu Yasirli Amrona Rosyada. Menurut saya, tokoh filsuf yang baik untuk dijadikan pedoman dalam perpolitikan suatu pemerintahan adalah Al-Mawardi. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai pemikirannya, alangkah baiknya kita mengenal siapa Al-Mawardi itu. Al-Mawardi memiliki nama lengkap yaitu Abu Hasan Ali ibnu Muhammad ibnu Habib Al-Mawardi Al-Bisri. Beliau lahir pada tahun 972 Masehi di Basrah, Irak, dan wafat pada tahun 1058 Masehi di Baghdad, Irak. Al-Mawardi hidup pada masa Daulah Abbasiyah. Ia merupakan pemikir Islam, ahli fikih madhab Syafi'i, dan tokoh politik. Jabatannya sebagai hakim di berbagai negara sehingga mendapat gelar Aqdal Qudat atau Hakim Agung. Beliau juga pengajar di berbagai perguruan tinggi, di antara karya-karyanya adalah Al-Hakam Al-Sultaniyah, Nasihah Al-Mulk, Qawanin Al-Wazarah, Wasiyasah Al-Mulk. Asal mula negara menurut Al-Mawardi, manusia adalah makhluk sosial secara alami, sehingga manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang mendorong adanya sebuah negara. Pemikiran Al-Mawardi sama dengan pemikiran Ibnu Abi Rabi, Al-Farabi, Plato, dan Aristoteles. Al-Mawardi memasukkan makna agama, yaitu manusia diciptakan dalam keadaan lemah, sehingga manusia membutuhkan sesuatu hal yang kuat, atau yang disebut dengan Allah atau Tuhan, sebagai Tuhan pencipta, pemberi rizki, dan pengatur negara. Negara dibentuk oleh manusia, manusia berperan dalam mobilisasi suatu negara, tetapi ada peran Tuhan di dalamnya. Kemudian sendi-sendi negara. Menurut Al-Mawardi mensyaratkan sebuah negara makmur dengan dilandasi dari 6 sendi negara, yaitu agama yang dihayati, yang kedua pemimpin yang berwibawa, yang ketiga keadilan yang menyeluruh, yaitu ada 3 keadilan terhadap bawahan, keadilan terhadap atasan, dan keadilan setingkat. Yang keempat yaitu keamanan semesta, yang kelima kemakmuran sandang pangan, dan yang terakhir yaitu harapan kelangsungan hidup. Menurut Al-Mawardi ada 4 sistem pemerintahan. Yang pertama imamah. Imamah yaitu negara yang dipimpin oleh khalifah, raja, sultan, presiden, atau pemimpin negara. Imamah adalah penerus nabi, sehingga ia adalah pemimpin agama dan pemimpin politik atau pemimpin negara. Imamah dipilih secara pemilihan yang dilakukan oleh wakil rakyat atau penunjukan dari pemimpin sebelumnya. Imamah dipilih dengan memperhatikan para pemilih dan para kandidat imamah. Para pemilih mempunyai syarat yaitu adil, memiliki wawasan luas tentang kriteria pemimpin yang kuat dan berwibawa, dan memiliki kebijaksanaan sehingga ia akan memilih orang yang tepat. Para kandidat mempunyai syarat yaitu adil, memiliki ilmu yang luas, memiliki panca indera yang normal, memiliki anggota tubuh yang normal, dan wawasan yang tepat, berani, keturunan Quraisy. Yang kedua yaitu wazarah. Wazarah adalah kementerian. Wazarah adalah pembantu pemimpin negara. Wazarah merupakan penghubung antara pemimpin negara dan rakyat. Wazir atau menteri berhak mengangkat kepala daerah, mengurusi persoalan peradilan, persoalan keamanan, dan persoalan kekayaan negara. Kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, persoalan peradilan seperti Mahkamah Agung, pengadilan pertama, pengadilan banding, persoalan keamanan seperti lembaga tentara, polisi, persoalan kekayaan negara seperti Baitul Mal, Menteri Keuangan. Yang ketiga yaitu
Imarat alal aqalim wal buldan, wadhaif al-ammah. Imarat ala aqalim wal buldan adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini membantu tugas kementerian yang mengurusi rakyat sebuah daerah dari berbagai sisi, yaitu keamanan, kehidupan yang layak, tata tertib daerah atau hukum, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah wadhaif al-amah, adalah dinas umum. Dinas umum mengurusi perihal perang atau militer, lembaga peradilan, dan lembaga ketertiban umum. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.